Izin memperkenalkan diri, nama saya Wiandan Setioko dengan NPM 2415303169 dari Departemen Soswir Divisi Sosial. Jadi analisis PKBM kaderisasi amandemen saya yaitu yang pertama, kebijakan yang terjadi. Kebijakan yang dianalisis dalam studi kasus ini adalah rancangan perubahan peraturan PMF FT Unila mengenai sistem kaderisasi mahasiswa. Regulasi tersebut merupakan aturan resmi tingkat fakultas yang disusun dan disahkan melalui persetujuan bersama antara DPM Fakultas Teknik sebagai lembaga legislatif dengan seluruh organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Isi kebijakan menyangkut pengaturan mengenai pembentukan komite kaderisasi, mekanisme penyusunan program kaderisasi, persyaratan seleksi calon kader, hak dan kewajiban mahasiswa baru, ketentuan pakaian, aturan bagi pemateri dan demisioner, hingga sistem pengawasan kode etik beserta pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Lahirnya kebijakan ini didorong oleh kebutuhan untuk menciptakan sistem kaderisasi yang demokratis, aman, inklusif, edukatif, dan bebas dari tindakan kekerasan di lingkungan Fakultas Teknik. Yang kedua adalah dampak kebijakan terhadap organisasi mahasiswa. Dari sisi administrasi dan perencanaan, kebijakan ini menuntut organisasi mahasiswa agar bekerja lebih sistematis dan tertata. Program kaderisasi wajib disusun paling lambat 3 bulan sebelum kegiatan berlangsung, serta harus memperoleh persetujuan dari Ketua Ormawa dan Dewan Pembina. Selain itu, organisasi juga dibebankan pada kewajiban administratif tambahan seperti menyusunan buku panduan kaderisasi resmi yang menjadi lampiran proposal, TOR maupun LPJ kegiatan. Pada aspek operasional, Komite Kaderisasi Matro diwajibkan menjalin koordinasi resmi dengan pihak kampus, khususnya Ketua Jurusan Teknik Elektro, sedikitnya 4 kali selama proses kaderisasi berlangsung. Dari sisi pengawasan dan perlindungan hukum, kebijakan ini memberikan dampak yang positif karena adanya kejelasan sanksi baik ringan, sedang maupun berat. Aturan tersebut juga membatasi campur tangan pihak luar atau demisioner agar tidak membawa kepentingan pribadi di luar ketentuan panitia. Kemudian efektivitas kebijakan. Dilihat dari implementasinya, PMF sistem kaderisasi dinilai cukup efektif dalam menjawab tantangan kaderisasi mahasiswa saat ini. Terlihat dari adanya kepastian hukum berupa indikator penilaian yang jelas, transparan, serta perlindungan terhadap hak mahasiswa baru seperti menyampaikan pendapat, menjalankan ibadah, dan memperoleh izin yang masuk akal. Kemudian efektivitas yang berikutnya yaitu tampak pada kewajiban pelaksanaan evaluasi. Proses kaderisasi minimal 3 kali dan evaluasi akhir setelah kegiatan selesai. Walaupun demikian, masih terdapat kelemahan pada aturan dress code mahasiswa baru yang ditentukan berdasarkan hari kerja. Dalam praktiknya, kaderisasi sering dilaksanakan pada akhir pekan, sehingga aturan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan panitia. Kemudian yang keempat, kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi kebijakan PMF mengenai sistem kaderisasi mahasiswa itu tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, melainkan sesuai dengan regulasi universitas maupun ketentuan nasional. Selain itu, kebijakan ini juga tegas melarang segala bentuk kekerasan fisik, perpeloncoan, intimidasi maupun pelecehan sesuai dengan Pertor. Kemudian sinkronisasi aturan diperkuat dengan penerapan kurikulum LKMM tingkat pradasar dan LKMM tingkat dasar yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Adanya compliance metric yang wajib dilampirkan menunjukkan bahwa kebijakan ini mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian yang kelima, langkah, sikap, dan strategi organisasi. Berdasarkan hasil analisis,
Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro sebaiknya mendukung penuh pengesahan amandemen PMF sistem kaderisasi karena mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus menjaga citra organisasi dari stigma negatif terkait kekerasan. Sebagai langkah jangka pendek, pengurus Himatro bersama Komite Kaderisasi perlu menyusun buku panduan kaderisasi yang sesuai dengan ketentuan fakultas. Kemudian untuk strategi jangka panjang, Himatro perlu membiasakan evaluasi berkala setelah kegiatan selesai sebagai dasar peningkatan kualitas kaderisasi di masa depan. Selain itu, seleksi pemateri harus diperketat agar sesuai dengan tema dan kode etik organisasi. Pengembangan potensi serta minat kader juga perlu diperhatikan agar komite regenerasi kepengurusan dapat berjalan dengan sehat dan progresif dan edukatif.